Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bagi Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan dekatnya. Amin. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi dikabarkan ya, kita itu sedang mengalami namanya deflasi. Kenapa sih kok terjadi deflasi ya? Kita lihat sekarang faktanya banyak PHK ya, PHK aja sudah sampai 46.000 orang yang kena PHK. Perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar ya. Yang kedua, angka pengangguran aja sudah sampai 70,7 juta itu ya tahun 2024 ya. Terus sekarang itu menurunnya daya beli ya, daya beli konsumen ya. Jadi bagaimana mau beli ya, membeli produk-produk tadi itu ya, karena tidak ada uangnya, makanya banyak yang mengalami penurunan harga barang, kayak misalkan petani ya, petani panen ya, tapi ya tadi itu karena daya beli konsumen itu ya, sampai akhirnya dijual murah banget gitu ya, malah bikin gratis. Kasihan juga ya petani-petani itu ya. Kenapa juga banyak namanya ini ya, impor ya. Jadi juga itu salah satu juga yang menyebabkan ya usaha-usaha petani itu bangkrut juga ya, karena banyak impor yang lebih murah. Dan orang itu pasti kan mencari yang lebih murah ya, kalau bisa gratis. Ya seperti itu ya. Itu ya kenapa kok bisa seperti itu ya, ya karena kita memang berada di sistem ekonomi kapitalisme ya, sistem ekonomi yang tidak real ya, karena memang pendapatan dari ekonomi kapital itu seperti apa ya, kayak pasar modal ya, saham-saham itu kan, itu enggak real ya, mungkin tidak nyata, tapi banyak melakukan transaksi seperti itu ya. Terus juga sekarang itu ya banyak yang harusnya yang ya, jadi dalam sistem ekonomi itu ada namanya sektorial dan non real ya. Ya seperti sektorial itu kan pengelolaan sumber daya alam. Nah itu pengelolaan sumber daya alam ini sekarang juga tidak dikelola negara, yang mana dikelola oleh swasta atau asing, sehingga memang sangat berdampak ya. Terus juga sistem ribawi ya, jadi ekonomi kapitalisme itu bertolak kepada ribawi, sehingga memang kacau bangunan tuh seperti sempoyongan ya. Terus juga mata uang ya, pakai dolar ya, yang mana nilainya itu ya, kalau sekarang juga nilai tukar rupiah itu sangat menurun ya, karena memang dolar itu naik.
16.000 ya. Jadi uang 100.000 itu bisa dapat sedikit ya. Dengan 100.000 itu cuma dapat, kalau ke pasar mungkin dapat ikan selesai gitu ya, atau ikan, nasi, ya sedikit aja lah itu nilai rupiah ya. Ya jadi sistem ekonomi kapitalisme ini ya juga bertolak kepada utang dan pajak ya. Jadi kita itu utang terus ya. Utang kita itu sudah sampai berapa? Pajak ini terus dinaikin ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena pajaknya naik terus ya. Kayak salah satu artis itu kan dia teriak gitu, speak up ya, karena pajaknya tinggi. Bagaimana menggaji gitu ya, pajaknya tinggi terus tidak ada pembeli, dia harus menggaji ya. Nah ini ya, jadi sistem ekonomi kapitalisme seperti lingkaran setan ya, seperti itu. Terus jadi karena saking deflasinya ini ya, banyak tawaran-tawaran kayak pinjol ya, atau yang di toko-toko online tuh ya, pay later dan lain sebagainya, menawarkan ya. Jadi bilangnya boleh punya barang, jadi buat bisa dicicil gitu ya, sampai membuat iklan yang ya cantik ya, yang bilang artis gitu ya. Ini karena salah satu dampak ekonomi kapitalis yang mana sekarang ekonomi kapitalis itu memang yang berasaskan adalah ribawi ya, yang makanya sistem ekonominya selimpungan ya. Terus juga karena memang sekarang itu asas manfaat ya, kapitalis kayak harta sumber daya alam itu ya, sebenarnya kan itu tugasnya negara yang mengelola, bukan diberikan kepada swasta atau asing atau ormas ya. Dan memang hasilnya untuk rakyat ya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya Islam ya, bagaimana dengan Islam ya, Islam itu sebuah agama yang sempurna ya. Di surat Al-Maidah disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam madinah. Jadi telah kesempurnakan untuk kamu agamamu ya. Jadi Islam itu sudah sempurna. Jadi sampai Islam itu mengatur masalah ekonomi ya. Jadi banyak sumber-sumber pendapatan dari ya, seperti misalkan dari harta kepemilikan dari individu ya. Jadi kepemilikan itu ada 3 ya, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu dengan dia bekerja atau dapat warisan, dapat hibah, hadiah ya. Kalau dari kepemilikan umum itu ya seperti sumber daya alam, tambang itu nggak boleh dikuasai oleh swasta asing. Terus yang ketiga adalah kepemilikan negara, ada jizyah, fai, kharaj ya. Nah kalau pajak itu sebenarnya dia bukan sumber pendapatannya, tapi dia bisa dilakukan kalau sudah keadaan kocek ya. Ya jadi bagaimana sosial misalkan kayak petani itu ya,
itu harusnya diberi modal oleh pemerintah ya, negara ya. Ya, karena sekarang itu memang petani sendiri yang membuat apa ya, tanpa bantuan subsidi ya, sehingga memang ya harusnya didukung pemerintah ya, disubsidi. Tapi sekarang kan pemerintah itu karena sistem ekonomi kapitalis ya, pemerintah itu hanya sebagai regulator ya, sebagai penghubung ya, antara penjual ya dan konsumen ya. Sehingga dan juga negara itu sedikit-sedikit dia akan menghilangkan subsidi ya, melepaskan subsidi ya. Dibilangnya apa, rakyat ini nggak mandiri, padahal kan memang tugasnya memang pemerintah itu tugasnya melayani rakyat ya. Jadi kalau sekarang pemerintah itu hitung-hitungannya dengan rakyat ya, dan itu memang tugasnya negara ya. Nah, karena impor itu banyak ya, harusnya kan tidak impor ya. Jadi itu tadi disubsidi, misalkan kayak beras ya. Beras itu kalau misalkan disubsidi oleh pemerintah mungkin bisa murah ya. Ya kalau sekarang itu kan karena petaninya tidak disubsidi, dia harus mengeluarkan modal yang besar, sehingga memang terus juga ya segitulah harganya memang. Kalau impor itu kan dia bilang murah ya, itu harusnya tidak pakai impor ya. Ya itu harusnya disubsidi oleh pemerintah ya. Ya itu ya seperti lingkaran setan ya, sistem ekonomi kapitalis ini ya. Jadi kita itu harus kembali kepada sistem ekonomi Islam ya, yang memang standarnya ekonomi Islam itu ya, tadi kepemilikan itu ada 3 ya, harus kepemilikan individu, umum, milik negara. Terus standar mata uangnya adalah emas dan perak ya. Terus tidak memakai ekonomi ribawi ya, tidak menggunakan pasar saham, jadi yang memang yang real-real saja, tidak pakai yang non real ya. Ya jadi itu bisa diterapkan ya, dan memang tugasnya negara memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya ya. Terus memberikan subsidi-subsidi ya kepada petani-petani tadi itu. Seperti itu. Jadi pajak itu hanya ditarik pada saat masa paceklik, bukan setiap hari ya. Ya, jadi terus utang ya. Kalau bisa tidak utang kepada negara-negara lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Dan itu hanya pada sistem negara khilafah, sistem ekonomi Islam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.